Saudara ayat, Anda sebelumnya bertanya mengenai hal yang berhubungan dengan fisika. Dinyatakan dalam Keluaran 27 kalau Musa melapisi mezbah korban bakaran dengan tembaga. Apakah itu ada kaitannya dengan fisika? Dalam hubungannya dengan zat dan alam, adakah fakta ilmiah terkait dari perintah Tuhan kepada Musa ketika dia membangun kemah suci, bahwa mezbah kurban bakaran yang terus menyala harus dilapisi dengan tembaga? Anda akan terpana jika tahu kalau waktu beberapa tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan sesuatu. Penemuan itu dicatat oleh Biro Pemadam Kebakaran di London. Mereka menemukan bahwa pintu yang terbuat dari kayu dan terlapis rapat oleh tembaga adalah pengantar panas yang sempurna. Jadi, Anda akan terpana bahwa mezbah yang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan tembaga dari luar dan dalam, mezbah yang saya katakan itu terbakar terus-menerus siang dan malam. Bagaimana mungkin? Itulah yang akhirnya mereka baru temukan pada masa kini. Itu sudah tercatat sejak 3.500 tahun yang lalu. Sejak zaman kuno, Alkitab telah melampaui segala teori ilmiah dan penemuan. Ada cerita tentang itu, saudara ayat. Disebutkan bahwa sekitar tahun 1860, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis menemukan 51 kesalahan dalam Alkitab dan mencatatnya. Alkitab mengandung 51 kesalahan. Oke, lalu tahun demi tahun pun berlalu, 51 kesalahan berkurang menjadi 50. Lalu mereka mendapati bahwa Akademi melakukan kesalahan sehingga mereka mengurangi satu persatu. Ternyata kesalahan ada pada pihak Akademi, bahkan tidak ada satupun dari 51 kesalahan tersebut adalah kesalahan dari Alkitab. Alkitab tidak memiliki kesalahan. Alkitab itu sempurna. Alasannya sederhana, ini kitabnya Tuhan. Ya, Bagaimana mungkin Tuhan menulis dan membuat kesalahan? Itu tidak mungkin. ya. Sekarang mari kita kembali pada fakta yang terkait medis. Dalam bacaan kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-12, Ya. ada ayat terkenal yang menyatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Jelas bahwa ia berfokus pada tema masa muda, Ya. yang kemudian diikuti masa tua. Ada perubahan dari masa muda menjadi tua, atau dari yang kuat menjadi lemah, atau dari segarnya kehidupan masa muda berubah menjadi layunya di masa tua. Jelas bahwa manusia akan berubah dari yang tadinya kuat menjadi lemah. Penuaan diiringi beberapa hal dari kehidupan seorang manusia pada tubuh dan perawakannya, pada bagian-bagian tubuhnya. Setelahnya, pasal ini mulai menjelaskan beberapa hal dan memberi kita beberapa ayat puitis. Karena kitab Pengkhotbah adalah kitab yang puitis, kita perlu memahami firman tersebut dengan berbagai pemikiran dan penemuan pada zaman ini. Setelah berbicara mengenai masa muda dan tua yang disebutkan dalam Pengkhotbah 12 ayat yang kedua, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela, mereka semuanya itu menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang-orang menjadi takut tinggi dan ketakutan-ketakutan ada di jalan. Pohon-pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Apa hubungan antara kalimat sastra yang puitis tersebut dengan masa muda dan penuaan? Seperti yang Anda katakan, penuaan itu terjadi perlahan tapi pasti. Bukan hanya sekedar melemah secara fisik, tapi puncak atau akhir dari kelemahan itu adalah kematian. Jadi, apa yang diucapkan itu dapat dimengerti dalam bentuk puisi. Jadi kita memahaminya sebagai metafora atau kiasan. Misalnya saat bicara tentang perempuan-perempuan penggiling berhenti, itulah gigi ompong. Pada zaman itu mereka tidak buat gigi palsu atau semacamnya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ketiga terkait frasa melihat dari jendela, dulu tidak ada kacamata. Jadi siapapun yang menjadi tua, seperti Ishak, seperti Yakub, semua pada usia tuanya, penglihatannya semakin berkurang.
Kemudian, suara menjadi seperti kicauan burung, merujuk pada orang yang sudah tua tapi tidak bisa tidur nyenyak. Frasa semua penyanyi perempuan tunduk merujuk pada pita suara. Frasa juga orang menjadi takut tinggi merujuk pada orang yang sudah tua tidak dapat pergi kemanapun ia mau. Frasa ketakutan ada di jalan berarti setiap langkahnya diperhitungkan. Pohon badam berbunga berarti rambut memutih. Frasa belalang menyeret dirinya dengan susah payah artinya ia sudah tidak dapat membawa apapun. Frasa nafsu makan tak dapat bangkit lagi karena manusia pergi ke rumah kekal merujuk pada kematian. Anda melihat ayat yang luar biasa. Ya, Frasa sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Rantai perak dan pelita emas yang merujuk pada tengkorak kepala, otak yang berada di dalam kepala, sumsum tulang belakang disebut sebagai rantai perak, mangkuk emas adalah otak. Kemudian frasa sebelum tampaknya dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, peredaran darah dianggap seperti tempayan dekat mata air. Lalu frasa roda timba di atas sumur merujuk pada jantung. Inilah tugas jantung, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. sebagai pompa. Jadi ketika semua itu terjadi, apa jadinya? Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mengenai fakta ilmiah yang ajaib, tubuh manusia mengandung 16 zat, semuanya terdapat di dalam debu. Seolah-olah dinyatakan pada kita bahwa akhir dari manusia seperti yang Tuhan katakan kepada Adam, sebab engkau debu dan Benar. akan kembali menjadi debu. Kami mengingatkan para pemirsa bahwa peredaran darah ditemukan pada tahun 1615 Benar? oleh ilmuwan yang terkenal William Harvey. Ya, Tapi kitab Tuhan telah mendahului mereka semua. benar, Karena ini kitab yang kekal. benar. Terima kasih Saudara Yosef. Iya. Itu tentu baru saja. mengenai beberapa istilah, belum semuanya. Baik yang terkait astronomi, teknik medis, semuanya yang Dan tertulis ilmiah. di dalam Alkitab, semuanya akurat. Benar. Akurat 100%. Benar. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.